Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 9. Guru hebat, negara kuat. Lanjut ya. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa. Amin, terima kasih. Semoga kita selalu terlindung dan selalu terhindar dari wabah virus corona, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan apapun aktivitas yang Anda lakukan, berpergian ataupun dalam rumah, setelah Anda melakukan hal tersebut, cucilah tangan Anda dengan menggunakan sabun. Insya Allah ikhtiar yang kita lakukan bisa membuat kita terlindung dan terhindar dari wabah virus corona. Dan semoga yang terpapar oleh virus tersebut segera pulih dan segera sehat kembali agar bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ingat, jangan berkerumun di tempat-tempat umum ataupun di tempat-tempat lain yang bisa menyeleng dari aturan pemerintah. Baiklah, lanjut ya. Materi kita kali ini masih sama, masih materi lanjutan dari teks laporan percobaan. Judul kali ini menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Jadi di sini kita membahas tentang struktur atau susunan dari laporan teks percobaan dan kebahasaan. Jadi bahasa yang digunakan. Ini adalah strukturnya ya. Cermati struktur berikut ya. Strukturnya dua ini dan masih ada lagi di bawah. Strukturnya yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu berkaitan dengan salah satu kalimat yang mewakili secara keseluruhan isi yang dibahas. Jadi pernyataan umumnya adalah dari contoh planet Venus yang saya sudah berikan kepada Anda. Ini adalah contoh berikutnya. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Jadi secara umum Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Jadi ini adalah gambaran secara umum bahwa teks tersebut membahas tentang planet Venus yang merupakan sistem tata surya kita. Paham ya? Uraian. Uraian itu adalah penjelasan dari pernyataan umum. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman. Ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Paham ya? Perhatikan. Silakan perhatikan layar kaca Anda masing-masing ya. Apakah pernyataan umum sudah jelas mengklasifikasi? Ini bentuk pertanyaan ya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh jawabannya. Apakah pernyataan umumnya sudah jelas mengklasifikasi Venus? Mengklasifikasikan Venus artinya apakah pernyataan umumnya sudah jelas ya? Sudah jelas tentang teks yang dibahas. Menurut saya sudah jelas karena itu adalah mewakili hal yang umum. Paham ya? Terus kosakata teknis yang digunakan untuk menjelaskan Venus, berikan contoh. Kosakata ya, kosakata secara teknis yang menjelaskan Venus. Kita kembali lagi di atas. Jadi yang menjelaskan berarti kita masuk pada uraian. Ini ya. Venus adalah planet warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman. Itu adalah penjelasan ya. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Sampai di situ saja cukup.
Paham ya? Jika ada hal yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Yang berikut, kata apa yang menggambarkan proses dan aksi? Kata apa yang menggambarkan proses dan aksi? Ini Venus sama besarnya ini aksi ya. Venus adalah planet warnanya oranye. Ini aksi. Venus mengitari matahari selama 235 hari bumi. Ini adalah aksi. Venus berotasi sekali setiap. Jadi ini aksi. Paham ya? Perhatikan cara mengerutkan gambaran tentang Venus. Sudah baik menurutmu? Jadi gambar yang tadi ya. Ya, lumayan lah. Gambar yang tadi ya tentang Venus, yaitu uraian ini ya. Apakah sudah cukup bagus penguraiannya atau belum? Ya, menurut saya sudah cukup bagus. Jika urutan penggambarannya belum baik, apa saranmu? Jika pengurutan gambarannya belum cukup baik, ya saran dari saya itu penggambarannya sebuah planet Venus itu haruslah berurutan dari 1 ke 10 ya, harus berurutan agar orang yang membaca mudah mengerti dan memahami apa yang dibahas. Tapi untuk kali ini urutan yang dibahas dalam planet Venus sudah tepat. Ini kelelawar ya, pernyataan umum uraian. Jika tadi dalam bentuk planet Venus, ditulis ini ya. Di sini dalam bentuk hewan. Pernyataan umum. Pernyataan umum seperti ini, silakan kalian baca. Agak lebih panjang dari yang Venus tadi, karena memang harus seperti ini ya. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Di sini uraian terbagi menjadi beberapa bagian: penampilan, kebiasaan makan, kapasitas, perkembangbiakan. Karena di sini membahas tentang hewan, makanya uraian tersebut harus seperti ini. Paham ya? Ini penampilannya seperti ini. Bisa terbang dan mirip tikus. Kebiasaan makan buah, ikan, darah, kaktus. Kapasitas itu artinya sesuatu yang luar biasa ya yang dimiliki oleh hewan tersebut. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km ya. Kelebihan ya. Kapasitas ini artinya kelebihan yang dimiliki dari hewan tersebut. Perkembangbiakan. Kelelawar berkembang biak dengan cara seperti apa? Bertelur atau kelelawar menyusui anaknya selama 1 tahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Ini ya cara perkembangbiakannya ya. Beranak berarti ya. Rantai makanan di Antartika. Ini contoh ya. Semua teks ini ada pada penjelasan sebelumnya dan ada pada buku ini, buku elektrik ini. Jadi silakan kalian lihat dan kalian pause saja sendiri. Pernyataan umum seperti ini. Uraiannya itu terbagi menjadi 2, tipe 1 dan tipe 2. Silakan kalian baca, ditulis ini juga ya. Sampai tipe 4 ya. Apakah perbedaan pernyataan umum dari teks kelelawar dan rantai makanan di Antartika? Kita lihat kembali ya. Pernyataan umum dalam kelelawar, semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut, di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Jadi perbedaannya
Yang pertama, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kelelawar itu merupakan hewan mamalia yang hidup di darat, sementara di bagian kedua ini, rantai makanan di Antartika membahas jaringan makanan yang ada di dalam atau yang ada di dasar laut. Paham ya? Itu seperti itu ya contohnya. Apa pula perbedaan cara mendeskripsikan dari kedua teks tersebut? Cara mendeskripsikan ya itu menggambarkan ya. Yang pada teks contoh tadi kelelawar itu memberikan gambaran tentang hewan kelelawar dan jenisnya, menggambarkan kelelawar secara utuh dari jenis hingga makanannya. Dan untuk teks yang kedua ini, Antartika, itu menggambarkan tentang kehidupan bawah laut, yang antara lainnya di bawah laut itu memiliki beberapa hewan yang bersifat predator, seperti itu ya. Dan seterusnya ya, seperti itu juga. Struktur teks laporan. Struktur teks laporan pada umumnya terbagi menjadi dua: klasifikasi pernyataan, yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lainnya ya, yang dibahas secara umum. Uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Nah, tugas untuk kalian, tulislah yang ada di dalam tabel ini dan isilah titik-titik yang ada di dalam tabel ini. Contoh ya, lengkapi ya menggunakan kata ataupun kalimat apa yang ada di dalam benak Anda mendengar kata tikus. Berarti di sini masukkan kata jika. Jika mendengar kata tikus. Sambung ya. Saya berikan contoh dua ya. Tiap orang punya jawaban sendiri. Titik-titik, sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya. Jadi di sini saya ingin melatih Anda untuk menyambung kata sesuai dengan kata yang seharusnya. Tiap orang punya jawaban sendiri. Untuk sebagian besar bisa dibilang atau bagi sebagian besar. Jadi di sini silakan Anda pilih bagi atau untuk, tapi lebih tepatnya bagi ya, menggunakan kata bagi. Bagi sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya titik-titik penyakit dan kotoran. Paham ya? Jadi silakan Anda penuhi tugas ini. Di sini saya akan melatih Anda untuk menemukan kata ya. Nah, itulah tadi pembahasan struktur dari teks laporan, dan untuk penggunaan bahasanya sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu, tapi di sini akan saya singgung kembali dan saya akan berikan linknya di deskripsi nanti jika Anda belum menonton video sebelumnya. Jadi untuk bahasa dalam teks laporan itu sendiri menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia atau bahasa baku ya. Seperti itu, umumnya seperti itu. Jadi jika tidak menggunakan bahasa baku jangan dimasukkan dalam teks laporan, atau silakan kita bakukan saja. Contoh ya. Contoh kata tidak baku ya. Contoh kata tidak baku, jika dalam bahasa daerah Sulawesi Utara, kita itu merujuk pada individu atau orang ya, satu orang saja kita. Tapi dalam bahasa Indonesia, kita itu merujuk pada lebih dari satu orang. Karena di situ yang dimaksudkan kita adalah saya, maka harusnya kita mengganti kata kita menjadi kata saya. Seperti itu ya. Karena dalam bahasa Indonesia kata kita tidak baku jika merujuk pada perorangan. Tapi kata saya itu baku karena merujuk pada per individu.
Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Dipengerti kan? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.